dan Madura bisa mengelola sumber kekayaannya sendiri, bukan dikelola oleh Jawa Timur. Saya sampaikan, saya sudah bertemu dengan beberapa bupati, ketemu dengan tokoh masyarakat misalnya, di DPD siap untuk mendorong, siap untuk menerima, memperjuangkan aspirasi untuk pemekaran wilayah. Kalau DPD RI, teman-teman DPD berempat, saya, Pak Nyala, Ibu Evi, dan Ibu Adila Aziz, yang sekarang ini sama-sama dengan kita ingin mendorong untuk itu, untuk pemekaran wilayah itu. Dan ini pun yang terbentuk ini tidak ada sinergi bersama-sama, berjalan sendiri-sendiri, masing-masing gitu. Akhirnya yang bergerak ego masing-masing, yang satunya mendukung. Mereka tidak mendukung Madura karena merasa tidak dilibatkan. Yang sebenarnya dalam hatinya mendukung, tapi karena tidak merasa dilibatkan, akhirnya tidak mendukung. Ini kan Jawa Timur ada 38 kabupaten kota. Sementara di provinsi lain itu kan kabupaten dan kota ada yang hanya 5, ada yang 6. Nah, sementara wakil anggota DPD itu masing-masing provinsi jumlahnya sama 4. Coba apa perbedaannya ketika di daerah mereka lebih sedikit dengan yang bisa seperti Jawa Timur? Tidak ada perbedaannya. Jadi di DPD itu masing-masing provinsi hanya diwakili 4 orang. Apakah itu daerahnya luas, penduduknya besar atau kecil jumlahnya, itu sama, tidak ada perbedaan. Sehingga sebenarnya bagi anggota DPD yang dari provinsi yang besar seperti Jawa Timur ini lebih kesulitan dalam hal menampung aspirasi, memperjuangkan daerah karena sangat luas daerah Jawa Timur, 38 kabupaten kota. Jadi ada beban seharusnya, makanya kalau daerah-daerah lain misalnya bayangkan seperti Bengkulu jumlah penduduk hanya 1 juta sekian, tetapi diwakili oleh 4. Ada Gorontalo tidak sampai 1 juta penduduk, provinsi kabupatennya kalau nggak 7 itu diwakili 4 orang juga. Nah, jadi mudah sekali, gubernurnya mudah untuk memimpin, lebih konsentrasi dalam membangun daerah. Senator-senatornya juga lebih mudah untuk bertemu masyarakat, waktu luas wilayah. Nah, sementara di Jawa Timur dengan 38 kabupaten kota dengan 40 jutaan penduduk ini luas, sulit untuk menjangkau keseluruhannya. Sehingga seharusnya memang daerah-daerah seperti Jawa Timur ini harusnya biar lebih konsentrasi dalam membangun wilayah. Sudah waktunya sebenarnya ada pemecahan wilayah. Kita kalah lebih didahului oleh perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah membangun kantor-kantor wilayah. Perbankan itu sudah membangun kantor wilayah Surabaya, kantor wilayah Malang dan sekitarnya, yang sudah wilayah diperkecil sehingga mereka lebih konsentrasi dan target lebih tercapai. Sementara bagaimana Jawa Timur? Jawa Timur gubernur dalam setahun, ya mungkin dalam 5 tahun, gubernur dalam 5 tahun masa periodenya bisakah menjangkau seluruh kabupaten? Jangan-jangan gubernur tidak mampu menjangkau seluruh kabupaten, seluruh wilayah. Bisakah menjangkau pulau yang ada di Madura misalnya, Pulauan? Bisakah menjangkau minimal 1 kabupaten itu berapa kali? Sulit sekali karena luasnya wilayah. Akhirnya gubernur menyerahkan kepada namanya Korwil, sementara Korwil kewenangannya tidak terlalu besar untuk pembangunan. Nah, ini sebenarnya kenapa saya mendorong Madura menjadi provinsi sendiri, sehingga Madura bisa membangun dirinya sendiri, sehingga ini bisa membuat pertumbuhan ekonomi lebih terfokus Madura, dan Madura bisa mengelola sumber kekayaannya sendiri, bukan dikelola oleh Jawa Timur. Kalau Jawa Timur yang mengelola, akhirnya uang masuk ke Jawa Timur, bukan kembali ke Madura. Tapi basisnya tadi dorongan untuk pemekaran wilayah itu bukan karena
uang aja kan, tapi soal bagaimana pembangunan bisa merata juga, pembangunan bisa merata, bisa terfokus, ya kan. Sejauh ini apa dorongan yang dilakukan di tingkat DPD senator? Di DPD itu terus terang sejak periode yang lalu saya sudah 2 periode sampai sekarang ini, saya sampaikan saya sudah bertemu dengan beberapa bupati, ketemu dengan tokoh masyarakat misalnya. Di DPD siap untuk mendorong, siap untuk menerima, memperjuangkan aspirasi untuk pemekaran wilayah. Tidak hanya Madura tapi seluruh Jawa Timur siapkan. Tetapi ini juga tergantung dari bupati dan DPRD wilayah. Misal Madura tergantung bupati dan DPRD mana wilayah ini, karena Madura kurang satu kabupaten. Gimana caranya satu kabupaten dicari dari mana? Apakah pemekaran? Ataukah misalnya ada canda kan? Kadang orang-orang bercanda, oh Surabaya dijadikan bagian dari Madura. Bisa aja terjadi itu apabila wali kota Surabaya dan DPRD Surabaya menyatakan bergabung dengan Madura menjadi provinsi. Bisa saja terjadi itu. Tidak ada larangan. Cuman itu kan dijadikan bahan candaan. Madura menginginkan Surabaya jadi ibu kota provinsi atau menjadi satu dengan Madura. Dan itu pun tidak ada larangan apabila ada kesepakatan dengan Madura, ibu kotanya misalnya Surabaya, jadi satu misalnya. Atau dorongan faksun politik itu sudah ada juga? Sudah ada. Kalau DPD RI, teman-teman DPD berempat, saya, Pak Nyala, Ibu Evi, dan Ibu Adil Aziz yang sekarang ini sama-sama dengan kita ingin mendorong itu untuk pemekaran wilayah itu. Tinggal sekarang tergantung. Memang kita belum bersatu ya. Tidak ada tokoh penyatuan antara tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang tua dan muda. Belum ada satu pemahaman tentang pemekaran ini. Misalnya bupati-bupati seluruh Madura ini 4 kabupaten duduk bersama berempat aja, ditambah ketua-ketua DPRD duduk bersama membentuk suatu tim Pokja lah, semacam Pokja, Timja atau Pokja untuk menyiapkan segala apa ya, segala persyaratan mulai NA misalnya apa, naskah akademiknya siapkan, ya beberapa orang melibatkan pakar akademisi, kan banyak orang pintar, melibatkan aktivis, tokoh masyarakat, kiai, anak-anak muda dilibatkan di dalamnya untuk bersama-sama menyiapkan semuanya. Ini kan yang ada sekarang ini kan masih belum terorganisir, hanya membentuk komunitas-komunitas sendiri, terlalu banyak, dan ini pun yang terbentuk ini tidak ada sinergi bersama-sama, berjalan sendiri-sendiri masing-masing gitu. Akhirnya yang bergerak ego masing-masing, yang satunya mendukung, mereka tidak mendukung Madura karena merasa tidak dilibatkan, yang sebenarnya dalam hatinya mendukung, tapi karena tidak merasa dilibatkan akhirnya tidak mendukung. Nah, ini bagaimana bupati ini bergerak menyatukan tokoh-tokoh, jadikan Timja. Ini Timja bagian pembangunan ekonomi, menyiapkan bagian ekonominya, Timja bagian SDM-nya gimana, infrastruktur gimana, menyiapkan soal anggaran gimana gitu. Jadi semuanya bergerak masing-masing bidang ini. Setelah digerakkan semuanya, ini bagian lobby di pemerintahan, kita punya Mahfud MD di sana, ada pakar di sana di daerah ini, ada siapa lagi, banyak orang-orang Madura yang ada di pusat. Sekarang mumpung ada mereka berkuasa, gampang. Tapi yang penting sebenarnya persyaratan satu kabupaten itu yang penting. Kalau itu sudah terbentuk, gampang.